Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erli Rahayu, saya dari Prodi PTB Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dari mata kuliah Mekanika Bahan, di mana di sini ada kasus untuk gambar profil penampang seperti ini dengan menghitung properties penampang yang meliputi luas penampang, titik berat dan sumber penampang, statis momen penampang, SX dan SY, momen inersia penampang, IX, IY, dan IXY, sumber utama penampang, serta dalam balok ini kita disuruh untuk menghitung reaksi tumpuan gaya dalam potongan I. Dan setelah itu kita juga disuruh menghitung dan menggambarkan tegangan penampang meliputi tegangan normal, tegangan lentur, tegangan eksentris, majemuk, dan tegangan geser. Nah, dari profil penampang ini, kita menghitung properties penampang untuk luasnya terlebih dahulu dengan saya membagi penampang ini menjadi 5 elemen, dan rumus untuk menghitung luasannya A, yaitu sama dengan B dikali dengan H, dengan menghasilkan A totalnya yaitu 52 meter persegi. Selanjutnya yaitu menghitung sumbu berat dan titik berat X dan Y, di mana saya memperoleh nilai sumbu berat X 3 meter dan untuk Y-nya yaitu 6 meter. Sedangkan untuk statis momen bagian atas dan bagian bawah itu sama, karena dalam penampang tersebut bagian bawah sama dengan bagian atas dan bagian kiri sama dengan bagian kanan, sehingga nilainya pun sama yaitu 73 meter pangkat 3. Selanjutnya yaitu momen inersia. Untuk menghitung momen inersia yaitu kita harus menghitung IY, IX, dan IY, di mana IY sama dengan IX0 ditambah A kuadrat dikali dengan A, di mana untuk rumus IX0 sendiri yaitu 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3, dan A-nya yaitu B dikali H dikuat, A besarnya 2 kali 6 atau B kali H. Dan didapatkan nilai IY-nya sama dengan 577,34 meter pangkat 4. Sedangkan untuk nilai untuk IX-nya sama dengan IY0 plus A kuadrat dikali dengan A besar, sama. Bedanya hanya bedanya hanya pada IY0 dan IX0. Dan didapatkan hasil IX sama dengan 209,34 meter pangkat 4. 209,34 meter pangkat 4. Selanjutnya, untuk menghitung IX-Y sama dengan A kali B kali A besar, di mana hasilnya didapatkan 288 meter pangkat 4. Yang terakhir yaitu menghitung sumbu utama, di mana rumusnya tangan 2 θ sama dengan min 2 IXY dibagi dengan 2 kurung IX min IY, dengan dihasilkan tangan 2 θ sama dengan 1,57. Untuk θ-nya yaitu 58 dibagi 2 dan dihasilkan θ-nya sendiri yaitu 29 derajat. Selanjutnya dalam balok, kita harus menghitung reaksi tumpuan dan gaya dalam balok dengan diketahui P-nya sama dengan 4 ton. Untuk P horizontalnya yaitu P cos 30 derajat, untuk P vertikalnya yaitu P sin 30 derajat, N-nya 3 ton, C-nya sama dengan 1,5 meter atau bentang RA terhadap potongan I. Untuk D-nya yaitu 2,5 meter, di mana panjang bentang II ke RB. Untuk alfanya 30 derajat, bentang keseluruhan atau L-nya yaitu 4 meter. Dan untuk menghitung reaksi tumpuan kita harus menghitung sigma MB dan sigma MA, di mana sigma MB rumusnya yaitu RA dikali 4 min PV atau P vertikal dikali 2,5 sampai dengan 0. Dan dihasilkan nilai RA-nya sendiri yaitu 1,25 ton. Sedangkan untuk sigma MA-nya sama dengan 0, itu rumusnya min RB dikalikan 4 plus P kali V dikali 1,5 sama dengan 0. Maaf, ini 0. Dengan didapatkan nilai RB-nya sama dengan 0,75 ton. Dan untuk menghitung sigma V-nya sama dengan 0, sigma V sama dengan P.
sigma V sama dengan RA ditambah RB sama dengan P. RA-nya 1,25 plus RB-nya 0,75 sama dengan P-nya 2. Nah, hasil dari hasil dari penjumlahan 1,25 ditambah 0,752 dan P-nya 2 ton. Itu menandakan perhitungan kita sudah benar. Untuk sigma H-nya sama dengan 0, yaitu sigma H sendiri HA min N min P cos 30 derajat sama dengan 0, dan didapatkan nilai untuk HA-nya sendiri yaitu 6,464 ton. Kemudian menghitung gaya dalam potongan II. Yang pertama kita harus menghitung gaya normal, di mana gaya normal terhadap titik A sama dengan HA min 6 dan didapatkan hasil 3,464 atau 3,464 ton dalam keadaan positif. Untuk yang kedua yaitu gaya normal terhadap titik C sama dengan HA min N min P cos 30 dan didapatkan dan didapatkan hasilnya yaitu 0. Sedangkan pada gaya normal terhadap titik B yaitu sama dengan HA min N min P cos 30 derajat plus N dan didapatkan hasilnya yaitu 3 ton dalam keadaan positif. Lalu untuk gaya geser, dalam gaya geser DA sama dengan R sama dengan didapatkan hasilnya 1,25 ton. Untuk DC kiri sama dengan RA yaitu hasilnya 1,25 ton. Untuk DC kanan sama dengan RA min P dan hasilnya 0,75 ton dalam keadaan negatif. Untuk DB kiri sama dengan RB sama dengan 0,75 ton dalam keadaan negatif. Untuk DB kanan sama dengan DB kiri plus RB sama dengan 0. Yang ketiga yaitu kita menghitung momen. Momen di titik A sama dengan 0, momen di titik B sama dengan 0, momen di titik C sama dengan RA dikali 1,5 dan hasilnya sama dengan 1,875 atau 1,875 ton meter. Nah, dalam gambar gaya dalam yang telah kita hitung dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan keterangan gaya normal seperti ini, gaya gesernya seperti ini, gaya momennya seperti ini, dan dapat digambarkan seperti ini. Lalu menghitung tegangan pada penampang. Nah, diketahui P-nya 4 kali 10 pangkat 4 N, H-nya sama dengan 52 meter persegi, IX-nya sama dengan 209,34, mg-nya sama dengan 1,875 ton meter, dg-nya sama dengan 0,75 ton, N sama dengan 3 ton, atau 3 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, yang pertama kita harus menghitung tegangan normal. Nah, dari sini kita mendapatkan tegangan normal sama dengan P dibagi dengan A, di mana 4 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 52 dan didapatkan hasil 769,2. Dan gambarnya pun sebagai berikut, seperti ini. Yang kedua, kita menghitung tegangan lentur. Nah, untuk menghitung tegangan lentur, bagian atas, yaitu rumusnya sama dengan tegangan lentur bagian bawah, yaitu MC dikali YA dibagi IX. Bedanya hanya terdapat pada Y-nya. Kalau yang tegangan lentur A, yaitu YA, Y atas. Kalau yang tegangan lentur B, yaitu YB atau Y bagian bawah. Dan hasilnya pun sama karena perpotongannya pun sama antara atas dan bawah sama, kanan dan kiri sama. Dan didapatkan hasil yang sama yaitu 537,4 Newton per meter persegi. Selanjutnya yaitu menghitung tegangan eksentris, yaitu pada penampang tersebut kita ketahui X-nya ya sama dengan 0 dan X ini nanti menjadi EY dan Y-nya sama dengan 3, di mana Y nanti ini menjadi EX dan N-nya sama dengan 4 ton, dan setelah itu IX-nya diketahui 209,34 meter pangkat 4. Untuk menghitung tegangan eksentris perlu kita hitung dulu tegangan normal sentris, yaitu didapatkan nilainya yaitu 769,2 Newton per meter persegi.
Setelah itu kita menghitung tegangan eksentris terhadap sumbu X. Dan saya tidak menghitung pada sumbu Y karena X saya itu 0 dan saya hanya menghitung pada sumbu X sendiri saja. Untuk tegangan eksentris terhadap X atas sama dengan P dikali IX kali YA dibagi dengan IX. Ini tegangan eksentris A sama dengan tegangan eksentris B. Dan hasilnya pun didapatkan sama, yaitu 3439,4 Newton per meter pangkat 2 atau kuadrat. Dan didapatkan gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita menghitung tegangan majemuk. Nah, tegangan majemuk di sini rumusnya yaitu tegangan majemuk bagian atas sama dengan tegangan normal ditambah tegangan lentur dikurangi tegangan eksentris A dan didapatkan nilai 2132,8 Newton per meter dalam keadaan tarik. Sedangkan tegangan majemuk bagian bawah sama dengan tegangan normal dikurangi tegangan lentur bawah ditambah dengan tegangan eksentris bagian bawah, di mana hasilnya didapatkan 3671,2 Newton per meter dalam keadaan tekan. Yang terakhir yaitu menghitung tegangan geser. Nah, menghitung tegangan geser, kita harus mengetahui terlebih dahulu S1, S2, B1, dan B2-nya. S1 yaitu didapatkan nilai 7 meter kubik, S2-nya yaitu S1 ditambah dengan 6 kali 1 kali 0,5 dan didapatkan hasilnya itu 21, B1-nya 4, B2-nya 6, dan setelah itu kita harus menghitung tau 1, tau 2, tau 3-nya. Di mana rumusnya menghitung tau yaitu D kali S dibagi dengan B dikali IX, di mana tau 1 kita mendapatkan nilai 62,7 Newton per meter persegi, tau 2-nya 188 Newton per meter persegi, sedangkan tau 3-nya 125,4 Newton per meter persegi. Dan di sini tau 4 itu sama dengan tau 2, tau 5 sama dengan tau 1, dan tau 6 sama dengan tau 0. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.